Oke, hari ini, mungkin kita ringan aja, materi pertama ini ya dasar-dasar ekspor lah mungkin. Biar kalian punya gambaran kalau ekspor itu sebenarnya kayak gimana sih, dan kita, eee, gimana caranya dapat bayar, gimana caranya dapat, pemasukan, tambahan kalau misalkan kalian masih kerja, apakah masih bisa, atau kalian emang lagi nyari pekerjaan, ya ini bisa jadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan gitu ya. Oke, kita mulai aja sekarang. Bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi. salam kenal semua. Nama saya Muhammad Syahrul Amarullah. Eee, ini ada pokoknya hari ini kita akan bahas tentang potensi cuan dari bisnis ekspor. Jadi, apa aja sih bisnis ekspor itu, atau apakah harus kontaineran, harus, dengan susah payah, dengan regulasi-regulasi yang harus kita penuhi, atau ada cara mudahnya gitu. Oke, ini background saya, sebenarnya saya ini, lulusan teknik perminyakan, saya juga pernah berguru, untuk bisnis, dan juga saya, punya ketertarikan di digital marketing, sehingga saya punya sertifikasi-sertifikasi yang berkaitan dengan digital marketing, khususnya untuk ekspor sih sebenarnya, untuk global, trading. Lalu saya sekarang bekerja di aspenku.com, kalau kalian pernah, lihat iklan-iklannya atau pernah lihat websitenya, ya saya sebagai Chief Marketing Officer di sana. Saya di situ membantu para UKM dan para merchant-merchant Aspenku untuk bisa mendapatkan buyer tentunya. Saya juga pernah bekerja di perusahaan ekspor, yang punya pabrik briket, yang punya pabrik buah-buahan, processing house, terus yang punya pabrik apalagi ya, ya banyaklah itu saya pernah bekerja di sana, terus saya juga di samping itu, eee, melakukan ekspor sendiri, atas nama pribadi saya, dan juga saya ekspornya apa aja itu banyak banget, dari mulai hasil laut, rempah-rempah, terus dari, eee, hasil perkebunan, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Eee, saya juga pernah ekspor nggak cuma barang, saya ekspor jasa ya. Di Marine Crewing Agency ini saya ekspor jasa-jasa pekerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, khususnya di, pelayaran dan juga di industri, perikanan. Oke, itu background aja sih. Biar kalian kenal kita makin kenal, kalian tahu saya siapa, saya apa sih pekerjaannya, apakah emang saya ini cuman cuap-cuap aja atau gimana. Yang penting, di sini saya cuma pengen sharing apa aja sih yang pernah saya lakukan, yang pernah saya kerjakan, jatuh bangunnya saya di bisnis ekspor, agar kalian nggak terpeleset di hal yang sama gitu. Sehingga, kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan kalian nggak pernah nyobain itu. Karena kan kalau kita belajar dengan orang yang tepat, kalian akan sukses. Itu harapan saya sih. Oke, topik hari ini kita akan belajar awal mula belajar bisnis ekspor, pengalaman ekspor saya ceritakan, semuanya, lalu bagaimana cara memulai bisnis ekspor, keluh kesah menjadi eksportir, mencari buyer, dan saya mau cerita sedikit juga tentang Aspenku, karena, apa yang saya kerjakan di situ, eee, te benar-benar untuk membantu para UKM dan para trader sih sebenarnya. Bagaimana mereka harusnya bisa mendapatkan
uang dengan mudah, dengan tidak harus berkelut dengan supplier, dengan, buyer, atau dengan forwarder, karena produk-produknya sudah ada di negara tujuan, kalian tinggal bantu jualin. Oke, apa sih itu ekspor? Ekspor itu simpelnya ya cuma transportasi barang, pemindahan barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Jadi let's say kalau kita mindahin, eee, kita kirim sampel baju aja ke Malaysia itu udah dikatakan ekspor gitu. Meskipun, nilainya nggak seberapa, jumlahnya sedikit, kalau udah lewatin, kantor kepabeanan itu udah dikatakan ekspor. Jadi kalau kalian juga pernah, kirim-kirim sampel, ke teman kalian di Singapura, Malaysia, itu juga udah dikatakan ekspor gitu, dicatat gitu, transaksi itu udah dicatat sama kepabeanan, baik kalian ngirim lewat DHL, kantor pos, atau JNE. Oke, bisnis ekspor itu sebenarnya banyak jenisnya, ada business to business, ada business to customer, ada business to government, ada government to government. Dan yang paling banyak kita temuin sekarang itu adalah business to business dan juga business to customer. Nah ini, siklusnya kalau untuk B2B itu seperti yang, eee, kalian tertarik banget kayaknya sih, eee, dan banyak banget, influencer-influencer yang, melakukan campaign untuk ini ya, B2B. Tapi sebenarnya kita lihat juga, produknya apa aja sih yang dari Indonesia itu kuat untuk diekspor. Kita harus tahu, nah ini saya punya data-datanya. Jadi, dari siklusnya ini ada seller di sini, lalu ada supplier, ada forwarder, nanti ada bea cukai, ada import clearance. Import clearance ini bea cukai di negara tujuan ekspor, lalu ada customer. Ini semua saling berhubungan. Lalu biasanya produk-produk apa aja sih yang kita ekspor dalam, yang bisa dikatakan dengan B2B atau wholesale ya? Produknya tuh yang paling banyak tuh migas, lalu produk CPO atau produk turunan sawit, lalu ada kopi, ban, mesin-mesin, peralatan mesin, spare part, lalu ada sepatu, atau alas kaki dari Indonesia, tekstil, elektronik, hasil perikanan, furniture. Ini yang paling banyak diekspor dari Indonesia. Nah, sisanya gimana? Nah itu sebenarnya bonus-bonus aja untuk dibanding dengan nilai ekspor yang besar-besar ini. Lalu ini ada, oh ini B2C ya, eee, agak sedikit salah ketik. Jadi B2C ekspor itu lebih mudah, dari segi transaksi, dari segi pengiriman, karena kita hanya memerlukan biasanya hanya invoice dan packing list. Eee di sini siklusnya sama sebenarnya, yang dibedakan hanya forwarder-nya biasanya menggunakan express courier. Express courier ini, biasanya ada DHL, UPS, terus kantor pos, Aramex atau JNE. JNE dan Aramex itu kerjasama ya. Jadi, kenapa JNE bisa, ekspor ya karena mereka udah kerjasama dengan Aramex. Lalu produk-produk yang biasa diekspor secara retail itu biasanya beratnya cuman 0 sampai 100 kilo sebenarnya, atau 1 sampai 100 kilo. Barangnya apa aja? Ada perhiasan, herbal, makanan kering, sampel produk, bibit tanaman, spare part, dan produk yang memiliki keunikan dan harga yang tinggi biasanya. Karena kita bisa lihat, tanaman tanaman dari Indonesia itu banyak diekspor ke Amerika, ke Jerman, ke Saudi Arabia,
dan harganya tinggi. Nah, kalian apa nggak tertarik tuh, di samping dari siklusnya yang lebih mudah, ngejualnya juga lebih mudah dibanding dengan komoditas-komoditas yang B2B tadi. B2B tadi itu di samping kita pasti ditekan harganya, terus nyari barangnya susah, nyari buyernya juga butuh effort gitu. Nah, ini perbedaannya. Kalau B2C itu biasanya pembelinya individual, eee, kadang juga bisa sih, dalam bentuk entitas atau perusahaan, kuantitinya sedikit, pembayaran biasanya cash before shipment, sorry. Bang, belum ada share screen-nya ya? Oh, bentar. Sorry. Udah kelihatan ya? Oke, udah Bang. Oke, Udah kita ya. kelihatan. Oke, ini kita ulang deh dari sini ya. Kalian tadi saya udah cerita kalau produk-produk yang biasa dikirim untuk ekspor B2B dan B2C. Ini B2C nih. Nah, oke kita lanjut. Ini perbedaannya tadi, pembayarannya cash biasanya sebelum barang dikirim kita biasanya harus terima pembayaran dengan full. Lalu ongkos pengirimannya mahal, itu nggak masalah karena harga jualnya juga mahal. Lalu pengurusan dokumennya juga lebih mudah. Nah, terus ada B2B. B2B ini biasanya pembelinya perusahaan langsung atau trader atau ada buying agent. Kuantitinya minimal 2 CBM atau satu kontainer minimal. Untuk di mute ya, tolong ya. Oke, terus pembayarannya yang biasanya tuh langsung transfer atau menggunakan LC ataupun juga menggunakan dokumen against payment. Transfer itu ya langsung ke transfer ke bank kita. Kalau LC biasanya menggunakan letter of credit, kita membutuhkan bantuan dari bank untuk mengeluarkan letter of credit. Letter of credit juga jenisnya banyak banget. Yang paling aman adalah letter of credit at site irrevocable. Itu artinya kalau barangnya pembayaran dari buyer bakal cair kalau kita menyerahkan dokumen ekspor ke bank kita di Indonesia. Dan bank kita akan menotifikasi ke bank si buyer pada tujuan tersebut. Lalu ada DAP, ini sama halnya dengan LC. Yang membedakan adalah kalau dokumen against payment ini, si buyer tuh membayar kalau dokumennya ada di bank sana, baru dia bayar. Kalau LC, si buyer itu bayar dulu, baru LC-nya bisa keluar. Gitu ya, dapat dipahami. Jadi itu hanya ada perbedaan kapan si buyer
bakal melunasi, invoice kita. Lalu pengurusan dokumen relatif lebih mudah sih sebenarnya, tergantung dari peraturan di bea cukai. Jadi tiap produk itu punya, eee, regulasi yang berbeda-beda. Jadi misalkan produk perikanan butuh dokumen dari KKP, Kementerian Perikanan dan sejenisnya. Tapi jangan jangan dibikin susah, karena forwarder juga pasti bakal ngebantuin, mereka akan menyarankan kita harus ngapain ngapain. Nah itu sih biasanya cuman masalah uang aja sih. Nah ini yang paling terakhir tuh paling bener sih dan paling banyak dihadapi oleh trader biasanya. Buyer itu biasanya sensitif terhadap harga, beda harga cuman $10, $20, itu pasti bakal pindah, kita pasti bakal ditinggal sama dia, tuh. Nah itulah kenapa kalau kita trading untuk produk-produk yang sifatnya komoditas itu pasti sensitif terhadap harga. Oke, ini saya mau cerita juga nih, awal mulai bisnis ekspor saya. Nah ini pengalaman saya, pertama kali saya ekspor itu sebenarnya buah, ekspor buah tropis, buah mangga, dan buah naga ke Singapura. Kenapa Singapura? Karena Singapura ya nggak punya lahan ya untuk menanam buah, jadi mereka semua untuk makanan mesti impor. Impornya banyakan dari Indonesia tentunya. Ya di situ. Terus saya juga pernah ekspor arang briket ke Tunisia, Saudi Arabia, ke UK, ke Irak juga pernah. Lalu saya ekspor lobster hidup ke China, Taiwan, dan Vietnam. Terus saya juga pernah ekspor rempah-rempah ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh. Nah ini kontainer pertama saya waktu itu tahun berapa ya? Sekitar 5 tahun yang lalu. Ini tuh arang briket ke Tunisia. Ini bayarnya kita sama-sama di Jakarta waktu itu. eh, Dia ngecek kontainernya udah ready apa belum. Kalau udah ready ya saya bakal dibayar full gitu. Seru sih, seru. Berbincang langsung dengan buyer itu menjadi pengalaman tersendiri lah. Yang penting pede aja. Ini juga dengan partner saya dari Australia, kita sampai ke timur Indonesia, ke Ambon, ke Saumlaki. Saumlaki itu dekat, udah di bawahnya Ambon ya, dekat ke Australia malah. Saya ke sana nyari lobster doang. Kenapa ke sana ya? Karena nemunya di sana sebenarnya. Kalau di daerah kalian banyak, ya itu jadi benefit sih. Nah, jatuh bangunnya, ini pertama nih, yang di video juga banyak yang lihat, di video saya di TikTok. Kenapa sih sampai gagal? Jadi pengiriman pertama saya itu sebenarnya gagal. Meskipun saya close the deal, saya dapat bayar, saya udah dapat pembayaran, tapi sebenarnya barangnya di-reject, banyak banget, hampir 70% kalau nggak salah. 70% dari semua pengiriman saya di-reject. Kenapa? Karena ini sebenarnya sih bukan salah saya ya, salah supplier. Karena ini saya mencari supplier yang paling murah dan memang awalnya tidak berpengalaman untuk ekspor. Lalu jadi titik kuncinya adalah karena dia meminta untuk mengirimkan produk ini melalui laut, which is sangat membutuhkan waktu ya, dari panen sampai dia tiba di Singapura itu mungkin bisa memakan waktu 1 sampai 2 minggu. Makanya barangnya itu banyak yang hitam, yang busuk, dan banyak yang di-reject lah. Padahal sebelum pengiriman juga buyernya udah melakukan checking ke gudang kita.
Di sana nggak ada masalah, tapi pas sampai sana ya mereka minta tanggung jawab karena ada satu hal yang, sebenarnya udah disampaikan dengan baik oleh buyer, tetapi tidak digubris oleh saya maupun oleh supplier. Jadi masalahnya adalah karena kita mau mengirimkan melalui laut, eee, mangga ini sebelum dikirim nggak boleh dicuci. Kenapa nggak boleh dicuci? Nah ini tuh sebenarnya udah dicuci nih yang di foto di atas, di samping kiri, ini udah dicuci. Kenapa, buyer nggak mau dicuci? Karena pertama, air itu mengandung bakteri. Jadi kalau kita cuci ya pasti, mangganya bakal cepat matang dan juga ya kalau nggak matang ya ada bakterinya bikin dia busuk gitu, itu salah satunya. Padahal kan bentuknya udah bagus, getah-getahnya udah nggak ada ya, udah sedikit. Nah, ternyata itulah titik kritisnya malah. Tapi dari situ saya belajar, saya kan pengennya, dia untuk menjadi customer terus-menerus saya ya. Jadi saya ngakalinnya, "Ya udah kamu nggak apa-apa, nggak usah bayar yang pengiriman pertama ini, tapi kamu kasih saya order untuk pengiriman kedua. Saya akan lebih ketat di quality control, eee, nanti kamu bisa lihat hasilnya." Nah akhirnya, berhasil tuh, saya dapat order kedua dari si buyer tersebut. Setelah dapat, order, saya improve, akhirnya nggak dicuci dan pengiriman kedua akhirnya berhasil. Sampai sekarang masih kita kirim. Nah, ini juga pernah nih saya nih, di lobster. Jadi karena kita harus transit beberapa kali dari timur sana, dari Ambon, dari Maluku, kita kirimkan ke Jakarta dulu untuk dimasukin lagi ke kolam, karena kan buyer itu mintanya, lobster yang hidup ya, lobster yang diekspor rata-rata hidup. Nah, ya kalian dari total 100 kilo ya 70 kilonya ya saya rugi, 70 kilonya mati. Lagi-lagi karena quality control. Nah ini, yang disalahkan dari pihak, eee, yang mengemas, lobster sebelum diberangkatkan. Karena ya ini sih salahnya karena ini ya, karena ada air yang bocor di dalam, cool box dari si lobster ini, jadi si ya mereka makin agresif lah di dalam, cool box. Karena pada dasarnya lobster itu bakal terbius kalau dia ke darat atau badannya kering, terus di suhu yang cukup dingin, nggak dingin banget tapi cukup dingin. Nah mereka akan bisa bertahan sampai 24 jam, 18 sampai 20 lah, 18 sampai 20 jam. Nah akhirnya, ini kalau udah mati ya nggak bisa dijual lagi, paling dijual di Jakarta aja, ke restoran-restoran. Harganya juga jauh. Kalian bisa hitung aja nih, saya modal ya rugilah 200.000 per kilo, itulah. Ini high risk high return. Ini modelnya dari setiap produk yang hidup itu pasti, high risk high return. Memang marginnya besar banget. Lalu ini project yang sedang saya jalankan sekarang, ada ekspor briket masih, ekspor lidi masih, lidi sawit, terus asam jawa, terus pinang, terus ada essential oil. Jadi ada yang ke Saudi, ada yang ke Pakistan, dan juga ada yang ke India. Kalau ada yang tertarik dengan produk-produk ini, mungkin kita juga bisa kerjasama ya, karena bayarnya udah existing, bayarnya dari saya, pembayarannya aman,
yang ya paling kita titik kritisnya ya di quality lagi, balik lagi ke situ. Oke, bagaimana sih awal mula saya belajar bisnis ekspor? Sebenarnya cuma ada 3 modal utama ya. Yang pertama itu adalah komputer, ada koneksi, dan juga niat. Kalau nggak ada niat ya semuanya sama aja bohong. Ini yang harus kalian lakukan. Konsisten mengerjakan setiap pekerjaan yang udah ditetapkan di awal. Oke, ada 3 langkah. Yang pertama itu riset market, lalu mencari data buyer, dan mencari supplier. Kalau ini yang saya kerjakan dulu, flow-nya seperti ini. Riset market gimana? Saya menggunakan trade map, ada global buyers online, ada go forward business, ada trade key, lalu saya juga sering sih menghadiri pameran baik di Indonesia maupun di luar negeri. Cuma kalau di luar negeri pasti tentunya butuh modal, tapi biasanya juga saya nitip tuh ke ITPC atau ke kementerian yang yang punya perwakilan untuk menghadiri pameran di luar negeri sana. Jadi ada Google juga bermanfaat, Facebook bermanfaat, Alibaba bermanfaat, semua website bisa kita gunakan. Yang penting bisa dapat leads. Ya ada juga LinkedIn, LinkedIn juga sangat berpengaruh. Lalu ini tools tambahan, ya opsional tapi penting banget. Yang pertama tuh website atau landing page. Yang kedua itu kontennya untuk di website tersebut, di mana kalian harus punya konten-konten yang menarik, punya ya tampilan yang profesional, sehingga buyer itu kalau kita approach, ya kita punya website gitu. Website itu kayaknya udah kewajiban sih dari semua perusahaan. Tapi ada satu perusahaan saya juga yang nggak punya website, tapi kita hanya menggunakan eh, langkah-langkah di atas tadi. Lalu budget iklan juga opsional di Google maupun Facebook maupun di iklan di marketplace di luar sana. Nah ini yang paling penting sih sebenarnya. Hingga kalian melakukan eh, closing deal di ekspor. Toolsnya ada email, WhatsApp, dan juga saya sekarang banyak menggunakan LinkedIn. Kenapa LinkedIn? Di sana tradernya lebih sedikit, malah hampir nggak ada ya. Jadi kualitas bayarnya juga harus diperhitungkan tuh. Di sana banyak banget yang bagus-bagus. Lalu build relation, membangun hubungan yang baik dengan calon buyer kita. Yang pertama introduction. Nah, ini kesalahan yang paling sering juga dilakukan oleh trader-trader dan juga pengusaha. Kalau awal mula kita berkenalan langsung nawarin barang. Nah, padahal kan ini ngapain nih orang, kita kan nggak ada urusannya sama kamu. Tapi kalian harus paham situasi si buyer juga. Apakah mereka udah punya existing supplier yang bagus, terus juga apakah mereka lagi nggak melakukan bisnis, atau mereka lagi nggak punya uang, jadi terganggu cash flow-nya. Itu sebenarnya yang harus kita cari tahu terlebih dahulu, sehingga ke depannya closing itu bakal 70-100% bakal terjadi. Jadi yang pertama itu perkenalan, mengenalkan diri siapa kita, dan kita cari tahu bisnis dia itu apa sebenarnya, produk-produknya apa aja. Kalau produknya nggak sesuai, kita coba tawarin, kita cari, ya kita introduction produk-produk kita itu secara soft selling. Selling biasanya sampai berbulan-bulan, baru hard selling, hingga akhirnya closing.
Nah, ini yang paling sering saya lakukan sekarang. Dan konversinya berapa? 100%. Nah, ini sih yang menurut saya memang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh konsistensi, sehingga closing. Contohnya, saya mau share di sini, saya punya buyer dari Serbia. Pertama kali kita ketemu itu tahun 2019 sebelum COVID. Oh, iya mungkin. Oh enggak, 2018 akhir. Ya, 2018 akhir sebelum COVID tuh, jauh sebelum COVID, saya ketemu dia karena dia sedang mencari produk tiket. Kita ketemuan di Jakarta, lalu gimana ketemunya, dia melihat website saya. Website saya itu simple aja sih sebenarnya, yang penting semua informasi ada di situ, terus kontaknya lengkap, ada klik to WhatsApp. Nah, klik to WhatsApp itu yang powerful juga tuh di website-website. Nah, kita ketemuan, ngobrol-ngobrol di situ, cukup lama karena dia juga butuh waktu untuk menentukan produk apa sih dari Indonesia yang bisa laku banget di negara dia gitu. Karena nggak biasanya buyer yang udah punya supplier itu ya nggak mungkin sangat kecil kemungkinan mencari supplier yang lain, sangat jarang. Yang kita harus temuin itu orang yang baru mau memulai bisnis. Kalau kita nemuin buyer yang baru mau mulai bisnis, nah itu kan membantu juga Indonesia untuk meningkatkan transaksi ekspor ya, membantu Indonesia neraca perdagangannya itu lebih banyak ekspornya dibanding impornya. Oke, ini daily rutin ya. Yang pertama itu adalah mencari data buyer, minimal 10 aja per hari, data buyer yang baru. Lalu kita kirim email penawaran, email engagement tadi, lalu kita memaintain hubungan dengan baik. 3 langkah ini aja, insya Allah closing bakal terjadi. Pasti ada yang nyangkut. Dari 100, misalkan dari 1.000 data buyer, pasti ada yang nyangkut. Saya jamin deh. Nah, ini cara untuk approach buyer di LinkedIn. Biasanya kita ajak connect dulu yang memiliki jabatan procurement atau manager, lalu kita kirim pesan di LinkedIn. Nah, di LinkedIn juga posisi kalian tuh, posisi perusahaan itu menentukan juga tuh biasanya. Kalau kalian mengatakan kalau kalian itu manajer atau di atas manajer, biasanya bakal direspon dengan cepat. Kalau misalkan cuman eh, sales atau marketing, itu biasanya agak lambat biasanya. Lalu kalau udah di message, kita kenalan di sana, balik lagi ke email. Kita minta emailnya, minta nomor WhatsApp-nya. Nah, nanti closing juga bakal jadi di situ. Oke, ini gambaran dari B2B. Sekarang saya mau cerita tentang ekspor barengan yang Aspenku jalankan. Jadi di sini kalian bisa lihat nih, produk-produk Indonesia kenapa sih bisa laku begitu banyak, begitu mahalnya kita, kita bilang Amerika aja dulu ya, di Amerika. Kenapa ekspor barengan? Karena sebenarnya Aspenco ini bukan cuman marketplace, dia kita melakukan semua lini bisnis yang berhubungan dengan memajukan produk-produk Indonesia ke luar negeri.
Nah, kalian lihat aja nih di Shopee itu tas rotan ini cuma 44.000, tapi kalau dia di Amazon itu $26 satunya. Bedanya jauh banget ya. Nah, gimana caranya biar barang ini ada di sini di Amazon? Di Indonesia kan banyak ya. Kenapa nggak kita kirim dengan melalui DHL misalkan? DHL itu mahal banget ongkos kirimnya. Bisa-bisa 1 juta sendiri. Nah, makanya kita SPNku ini ngajakin nih teman-teman yang punya produk, yang punya produk yang bakal laku ya di Amazon itu gabunglah untuk kita kirim sama-sama di dalam kontainer kita gitu. Karena ASPNku punya gudang sebenarnya di Amerika. Ini salah satu ekspor yang menjanjikan ke depannya. Karena misalkan kalian cuma modalnya 44.000, terus ongkos kirim tuh kalau pakai kontainer kita sama-sama paling cuma nambah 7.000 sampai 10.000 lah, udah nyampe Amerika. Kalian masih cuan berapa coba? Banyak banget kan? Nah ini yang pengen saya eh, edukasi ke teman-teman semua, kalau sebenarnya ekspor yang gampang tuh ya yang ini gitu. Regulasinya nggak rumit, kalian cuma tinggal ngirimin produknya ke kita, tapi ingat produknya juga harus yang udah yang risetnya bagus, bakal laku. Kalau nggak laku ya sama aja bohong, kalian malah bakal rugi gitu. Jadi target marketnya adalah di end customer di luar negeri sana, di Amerika, lalu ada reseller atau dropshipper. Nah, dropshipper ini juga eh, sangat banyak di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, kalian juga bisa jadi reseller atau dropshipper produk-produk Indonesia yang udah ada di sana, di gudang kita, di gudang Aspenku yang ada di Amerika. Marginnya juga pasti lebih besar lah, ada sekitar 50-70% mungkin sebagai reseller atau dropshipper, kalian masih bisa dapat. Nah ini gimana sih caranya, cara ngerjainnya itu gimana? Dari sisi merchant atau yang punya produk, nah kalian tuh harus pertama tuh melakukan riset pasar. Riset pasarnya di mana? Balik lagi ke alat tools yang tadi. Ada Trade ada Amazon. Kalau kita ke Amazon, kita lihat yang best sellingnya apa aja. Nah, SPNku juga pasti menyarankan produk-produknya apa aja sih yang bakal laku di Amerika sana gitu. Terus kita juga kalian harus menentukan produknya apa, lalu kalian listing produknya, upload produknya di Aspenku, lalu tinggal kirimin aja produknya ke gudang Aspenku yang ada di Jakarta. Nah, untuk masalah ekspor, semuanya Aspenku yang ngatur, kalian tinggal nunggu barangnya terjual. Nah, ini yang kita lakukan nih. Kalau Aspenku itu apa aja sih yang dia lakuin? Kita memberikan saran produk apa sih yang bakal laku di sana. Terus kita juga menyimpan produk-produk yang punya barang, terus kita mengirimkan ke sana ke gudang kita, menyimpannya dengan baik. Terus kalau ada order, kita lakukan pengemasan ulang hingga barangnya dikirim ke si buyer. Menjualnya di mana aja? Banyak banget ya di Amerika tuh. Ada Amazon, ada Shopify, ada eBay. Kalau kalian emang tertarik dengan dunia digital marketing, mungkin nanti saya akan buka grup khusus untuk B2B dan B2C. Nanti saya akan pecah di dalam grup Telegram yang tertarik B2B dan B2C, bisa kalian pilih. Itu balik lagi sih, terserah kalian mau yang mana, mau yang
Mau berjualan produk raw material atau mau jualan produk yang siap langsung ke end customer. Nah ini flow-nya kalau kalian sebagai reseller atau dropshipper, reseller itu melihat produk-produk apa aja sih yang kira-kira bakal laku dijual di luar sana, terus kalian juga belajar tentang membuat toko di Amazon, atau Shopify, atau di eBay, atau di lainnya. Lalu kalau kalian dapat order, kalian ordernya di Aspenku. Nah, sisanya Aspenku yang mengirimkan produknya ke end customer kalian. Simpelnya seperti itu. Nah, ini struktur cost-nya ya. Kalau kalian punya produk, HPP ditambah margin, eh, ditambah shipping cost, terus ditambah export shipping cost ke Jakarta sama ke Amerika itu ya nggak nyampe, nggak mahal lah, nggak sampai $1 lah. Kita kirim sama-sama. Nah ini sisanya adalah harga yang ditampilkan di website kita, di Aspenco. Lalu ada option untuk merchant. Aspenco yang bakal bayar produknya. Kalau mereka emang nggak mau, tapi dengan catatan kalau produknya emang udah proven bakal laku di luar sana ya. Nah itu bakal kita kasih opsi kalau Aspenco aja lah yang bayar dengan harga, tapi harganya harga di Jakarta, bukan harga retail di sana. Oke. Ini untuk sebagai reseller atau dropshipper, ini struktur cost-nya, selling price yang ada di Aspenco, terus kalian tambahin shipping cost ke end customer, ditambah tax. Biasanya kalau di Amazon sama di Shopify, itu tax-nya udah otomatis terhitung dan tinggal bayar yang bayar. Lalu ini ada website atau seller account. Kalau di Amazon dan Shopify ada biaya bulanannya. Kalau kalian buka toko di sana, lalu ada margin, kalian tambahin margin aja 35-80% itu masih masuk sebenarnya. Nah, sehingga kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih baik. Itu kenapa tadi kita lihat ya, produk yang di Shopee cuma 40.000 tapi di Amazon bisa sampai ratusan ribu. Pernah juga kejadian kemarin yang masalah tampah itu kan heboh ya. Di sini cuma 11.000 tapi di sana bisa sampai 4 juta. Memungkinkan banget kalau kita jual kayak gitu caranya. Nah, ini pihak-pihak yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaatnya apa sih kalau untuk kita menjual produk-produk secara retail dengan target customer itu yang customer akhir di negara tujuan. Yang pertama, meningkatkan harga jual pasti. Yang sudah saya sampaikan tadi 35-80% pasti bisa kita dapat. Lalu meningkatkan harga jual brand kita. Kalau kalian punya brand sendiri, nggak masalah itu. Karena orang sana itu mementingkan review. Review dari produk, bukan dari brand sekarang. Kebanyakan orang Amerika seperti itu ya. Brand itu tidak lagi sebagai keharusan bagi banyak orang di sana. Nah, produknya juga bakal dibantuin nih, dijualin sama reseller yang tergabung di Aspenco maupun di luar sana. Sekarang sudah tergabung 200.000 reseller dan dropshipper. Kalian memang tertarik, kita nanti bisa diskusi di grup yang akan saya buat.
Manfaatnya juga banyak banget. Eh, marginnya tinggi, terus kemudahan listing. Nah, jadi tinggal copy paste aja dari Aspenco ke website kalian atau ke Amazon kalian. Variasi produknya juga banyak dan konten produk yang pasti menarik. Oke, itu gambaran besar sih eh, dari ekspor, bisnis ekspor tuh kayak gimana. Kira-kira ya kesimpulannya hanya ada dua. Kalian tuh menentukan dulu mau ekspor dalam jumlah besar atau dalam jumlah kecil. Kita balik ke atas lagi. Oke, dari sini ada yang mau ditanya nggak? Silakan, kita diskusi aja. Oh, ini ada yang nanya ya di kolom ya. Nanti PPT-nya saya share. Yang nyari bayar, oke, nanti yang jadi bayar, saya buatin grup khusus. Jadi di akhir, bentar, saya lihat grup. Oke, kedepannya saya akan melakukan di grup ini, di grup Telegram akan saya pecah bagi yang mau gabung ke B2B atau B2C. Saya bakal buat yang VIP sih sebenarnya. Jadi insya Allah akan saya kasih benefit-benefitnya apa aja. Sebentar. Di share di grup. Oke, kalian akan saya bimbing tentunya dengan sampai kalian bisa berhasil ekspor. Jadi nanti ada dua grup, B2B VIP package dan B2C VIP. Nah, di sini semua akan saya rangkumkan semua materi ekspor dari A sampai Z dan juga saya akan kasih data buyer secara full dan juga dapat diakses sampai kapanpun kalian mau, kalian bisa belajar di situ, diulang-ulang. Kalau ya kalian bisa bandingin lah apa sih manfaatnya nanti ke depan gitu. Karena saya juga nggak mau dibuat sebagai ini ya, sebagai subscription seperti itu, karena satu itu pasti bukan biaya yang besar banget. Kasihan kalian kalau mau mendapatkan ilmu tapi harus ditagih uangnya tiap bulan atau tiap tahun. Saya mau share sekali aja agar bisa diakses terus-menerus. Terus data bayarnya juga akan saya update setiap bulannya. Kalau emang tertarik nanti kita bisa hubungi saya atau ke admin di grup Telegram. Oke, yang mau nanya sekarang boleh aktifin aja mikrofonnya. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau pagi Mas Heru. Pagi.
Mas Syarul, saya izin bertanya Mas Syarul ya tentang arang berikat. Ya, silakan. Eh, jadi gini Mas Syarul, saya kan baru terjun di dunia ekspor, baru udah pelajarin dan sekarang lagi di tahap cari supplier. Nah, jadi saya kan dapat 2 supplier B gitu. Tapi saya pengen tanya kalau yang saat ini kan saya lebih dekat ke yang ke grade B. Grade B. Mas Syarul Halo. pernah jual yang grade B nggak ke pernah nggak kira-kira apa setiap Boleh diulang, Mas? Kayaknya suaranya putus-putus tadi. jadi oh, putus-putus ya Mas ya? Iya, iya. Ya, Coba diulang. saya di chat aja Mas ya. Apa putus-putus? Jadi gini Mas. Oke. Jadi gini Mas, saya kan udah approach yang satu jual grade A, itu yang satu lagi grade B gitu. Karena saya lebih deket yang ke grade B, itu jadi saya pengen pasarkan yang briket yang grade B dulu. Nah, sepengalaman Mas Syarul, grade B itu potensinya, briket B itu potensinya ke negara mana saja, dan apakah bayarnya tuh juga sama banyak kayak yang di prefer grade A gitu. Terima kasih Mas Syarul. Oke, masalah briket ya. Briket. Oke, harganya berapa, Mas? Nawarinnya. Yang grade A berapa, grade B berapa ya? Dia tawarin kalau nggak salah itu yang 9.800 per kilo udah termasuk FOB. Yang kedua itu yang grade B itu kalau nggak salah 1.300 harga aslinya sih yang grade B gitu. Berapa di USD-nya? Di USD-nya itu kalau nggak salah 1.350 waktu itu dia kalau nggak salah bilang udah FOB USD-nya. 1.300. Iya Mas. Oke, berarti ya mau yang grade B dulu ya. Oke, yang grade B dulu deh. Grade B dulu. Yang grade B berapa, Mas? Itu 1.350 USD Grade B udah FOB per ton kalau nggak 1.350. salah. Kalau yang grade A, Grade A itu 19.800 rupiah, itu per kilonya, belum FOB. Tapi itu udah termasuk inner plastik sama master 19.000. Wah, tinggi banget. 19.000 rupiah Mas, bukan USD ini. Iya, iya. Kok mirip harganya? Nggak jauh beda ya? A sama B. Mm-mm. Oke, kalau harga segitu tentunya yang paling mungkin ditawarin ke Amerika, ke Jerman. Karena kalau negara lain nggak bakal masuk harga segitu. Saya spill out aja dulu ya nih, sebentar saya share. Saya udah pernah melakukan riset, harga-harga di tiap negara itu berapa. Nah, ini riset ini bisa kalian dapat kalau di grup yang VIP ya.
Oke, share screen. Sip. Udah kelihatan sekarang ini ya. Dari yang termahal tuh di mana? Anggaplah yang di sini nih 1.800 di Swedia, 1.700. Nah, 1.700 kadang ada aja yang di Saudi, terus ke Qatar, Latvia, ini harga-harganya ya dari 1.500, 1.300. Saudi juga ada sih beberapa buyer. Ke Irak masih bisa masuk 1.300. Nah, sisanya ya ini kalian bisa sesuaikan aja. Kalian dapat dari supplier berapa, terus dari buyer mereka minta berapa, sebenarnya kalian bisa sesuaikan nih. Jadi dari data-data ini sebenarnya kalian bisa lebih confident untuk menawarkan harga-harga ke si buyer. Kalian juga bisa tahu mereka dapat supplier dari mana, terus bisa melakukan juga strategi-strategi yang memungkinkan hingga deal itu bakal terjadi gitu. Harganya bisa kalian lihat di sini, terus speknya yang kayak gimana, yang mereka cari. Ini sebenarnya ya semacam spy ya, spy tapi sebenarnya legal juga, legal karena ini sebenarnya emang berbayar sih. Saya bisa akses karena punya koneksi dan juga saya punya pengalaman hingga dapat dipercaya oleh mempunyai data ini. Sebenarnya legal ini bayar. Dan bisa lihat di sini ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Oh, di kolom chat ya. Oke. Di atas dulu. Bayar kepiting frozen, bandeng frozen dari Kalimantan Utara. Kalau kepiting hidup kebanyakan ke Cina, Beijing, terus ke Singapura, ada beberapa. Oh, ke Tarakan kemarin ini Pak, ada yang minta ke Sabah, kan dekat ya. Coba nanti deh PM aja ke saya, message ke saya, bisa nggak tuh kira-kira kepiting bakau hidup. Oke, terus selanjutnya gampang nanya kalau misalkan antar barang menuju ke buyer itu yang bayar biaya transportasi kita sebagai penjual atau buyer. Nah, ini balik lagi ke kontraknya seperti apa, sales kontraknya seperti apa. Karena di ekspor ini sistemnya itu kan banyak ya. Kita bisa menawarkan harga export, harga FOB, harga CNF atau CIF atau DDP. Nah, itu banyak banget sih sebenarnya Incoterms-nya. Kalian bisa googling atau nanti bisa saya share juga bahan presentasi video khusus untuk membahas sistem-sistem transaksi yang berjalan di dunia ekspor. Jadi kalau penjual atau buyer yang bayar, nah itu balik lagi ke kontrak tadi. Kalau FOB, kalau ex-work dulu deh. Kalau ex-work si buyer itu beli di gudang kita. Jadi ex-work itu harga di gudang.
Jadi si buyer cuman bayar barangnya aja, untuk pengiriman mereka yang ngurus, mereka yang bayar sendiri melalui, eee, forwarder yang mereka punya. Lalu untuk FOB itu harga sampai, dia masuk ke kontainer dan masuk ke atas kapal. Nah ini siapa yang bayar? Yang bayar itu biasanya balik lagi ke kontrak, bisa kita, bisa atau, buyer. Jadi kalau FOB, eee, ya balik lagi sih bener ke ke perjanjian kayak gimana. Kalau saya seringnya saya yang bayarin, karena sudah termasuk di struktur harga. Kalau buyer yang bayarin, ya nggak masalah juga, paling kita kurangin harganya sedikit. Biasanya cuman beda 10 sampai $20 per tonnya, karena ongkos FOB itu, eee, rata-rata kalau di Jakarta atau di daerah Jabodetabek, atau bahkan kalau daerah kalian dekat sama pelabuhan, itu cuman 5 juta atau 6 juta gitu, satu kontainer ya, untuk sampai FOB. Bisa simulasi menentukan harga jual untuk ekspor, bisa. Oke, bentar ya, saya share di sini. Oke, ini sebentar. Nah, ini contoh ya, contoh struktur harga, eee, ekspor, cara menentukan harganya. Ya, ini kalian bisa lihat di sini ada ordernya berapa, terus jumlahnya. Ini contohnya pengiriman saya ke Pinang, ke Iran. Harga materialnya berapa, jumlahnya berapa, ini karena lebih ya, pasti ada penyusutan. Di sini saya, naikin pasti jumlahnya. Misal dari 1 kontainer bisa 27 ton, 40 feet, ini saya naikin sekitar 1,5 ton. Ini harga belinya, terus ini harga kita tambahin dengan overhead, sorting, packing, dan loading, ongkosnya kita masukin ke sini. Terus freight cost juga ini tergantung dari forwarder biasanya, karena sekarang lagi mahal, satu kontainer bisa sampai 100 jutaan ke Iran tuh. Terus ini totalnya, terus dari invoice saya bisa dapat harga sekitar, eee, ini ya, 55.350, ini untuk satu kontainer nih sebenarnya. Nah,
Jadi profitnya berapa? 56, 3 ribuan. Atau satu kontainer kita untung 56 juta. Satu kontainer aja nih. Padahal order saya bisa sampai 20 kontainer per bulan untuk Pinang aja. Oke, nanti ini bisalah saya bikinin bahan untuk video ya. Video kita share di grup. Adalah oke, selanjutnya suaranya ada masalah ya? Bentar. Saya ada 2 calon buyer dari di aneh. Oke, saya ada 2 calon buyer dari US, produknya keripik tempe dari Malang. Mereka minta sampel, tapi ongkir untuk kirim DHL mahal banget, bisa bantu lewat Aspenku. Sampel beratnya nggak sampai 1 kilo. Yang dulu-dulu juga ada banyak buyer yang batal transaksi karena mahal di ongkir. Nah ini bisa aja lewat Aspenku. Nanti kalau kita kirim lewat laut, cuman kalau makanan, kalau ke Amerika pasti butuh dokumen-dokumen yang lengkap ya. Kalau apalagi makanan dan produk yang produk kecantikan, produk kesehatan itu harus ada syarat FDA biasanya. Food and Drugs Administration. Itu lebih rumit lagi. Tapi kalau mau diperdalam itu kalau udah comply produknya bisa lewat Aspenku. Kalau enggak kayaknya lewat DHL juga kebanyakan banyak yang banyak yang di reject, dibalikin lagi. Jadi saran saya itu pertama kalau makanan itu comply dulu sama dokumen sama persyaratan di negara tujuan. FDA salah satunya kalau ke Amerika. Terus atau lewat jasa titipan. Biasanya jasa titipan itu banyak yang masukin lewat orang-orang yang pergi ke sana kopernya kosong, itu kalian bisa nitip di situ kalau untuk sampel-sampel biasanya. Itu jauh lebih murah dan syaratannya juga gampang aja tuh. Bahkan hampir nggak dicek di bea cukai. Karena kalau kita masukin lewat resmi pasti dicek dokumennya. Buah rambutan bisa diekspor atau enggak? Bisa. Rambutan bisa. Cuman masalahnya kan banyak semut ya. Kalau rambutan sama manggis itu biasanya banyak semut, jadi harus di treatment terlebih dahulu, terus kalau nggak salah dicelupin ke cairan anti semut, terus dan masalah ini sih ketahanan buahnya itu bisa sampai berapa lama. Nanti bisa saya bantu cari kalau rambutan tuh kemana aja sih negaranya. Iya lewat Tawau, Kepiting, Sabah. Oke. Ya emang bisa lewat langsung kan ya, jauh lebih murah dibanding Kepiting yang dari Jakarta. Harga FOB itu harga sampai pelabuhan internasional atau pelabuhan kita biasanya. Pelabuhan FOB Jakarta, kita ngasihnya harga FOB Jakarta atau FOB Medan, FOB Surabaya, FOB Semarang, karena pelabuhan-pelabuhan itu aja yang bisa melakukan ekspor ya.
Bang, buah siwalan bisa diekspor? Siwalan saya belum tahu tuh. Coba nanti saya cek lagi. Cara nentuin ongkos FOB, itu tinggal tanya ke namanya EMKL. EMKL itu ekspedisi muatan kapal laut. Oke, terus itu itu murah biasanya cuma 3 juta, 5 sampai 6 juta biasanya. Mas, saya lagi bingung cari data pasar, negara tujuan, volume, dan lain-lain. Untuk damar mata kucing. Ada saran nggak? Lihat di web, aplikasi. Saya join grup aja deh. Grup VIP nanti dikasih semua. Suara saya ada kan ya? Patah-patah, Pak. Patah-patah ya? Wah, Oke, sekarang kedengeran nggak ya? Ada suaranya? Oke, ada ya. Oke. Untuk biji kopi bisa diekspor, bisa. Jadi kalau kopi, beda lagi tuh, ada kopi sebagai komoditi atau specialty ya. Kalau komoditi biasanya kopi robusta, tujuan negaranya ada di Mesir paling banyak. Kalau specialty ke Amerika, terus ke Eropa itu banyak banget. Tapi balik lagi harganya biasanya rata-rata cuman kalau nggak salah itu cuman berapa ya? Kalau specialty rata-rata 6,7 apa 6 dolar sampai 6,7. Kalau untuk kopi robusta rata-rata kalau nggak salah di bawah 3 dolar sih. Saya cek deh. Ya, kopi itu 1 dolar sampai 2,5 dolar paling mahal per kilonya. Harga arang batok kelapa, kalau arang batok tuh diekspor itu gimana ya? Nanti saya cek dulu ya, Mas. Karena supply ke pabrik briket aja banyak banget. Harganya udah berapa ya? 7.500, 8.000 kalau nggak salah ya. Produk rempah-rempah yang bisa diekspor itu apa aja ya? Wah, banyak banget. Kalau kalian punya lada hitam, lada putih, cengkeh, terus kapulaga putih, terus pala,
Terus apa lagi? Kemukus itu banyak tuh permintaannya tuh. Tapi kalau kapulaga dari Indonesia tuh kapulaga putih itu tujuannya ke Cina. Kalau biji pala itu ke Cina juga. Tadi saya lihat ekspor pinang biaya di supplier aja sampai ratusan juta. Itu gimana kalau kita nggak punya modal? Nah itu balik lagi, kadang bayar itu ngasih kita DP biasanya, cuman nggak full ya, bisa 30 sampai 50%. Nah sisanya kita bisa juga koordinasi sama si supplier, nego ke supplier kalau kita bakal lunasin setelah kita dapat full pembayaran. Cuman kalau masalah pinang agak berebut barangnya, jadi emang mau nggak mau kita butuh modal di awal tuh cukup besar, sekitar setengahnya dari total invoice. Yang mau nanya juga boleh, ini langsung nyalain mikrofonnya aja. Oh bisa ekspor gula merah bisa banget. Gula aren tapi ya, bukan gula apa namanya. Gula aren banyak diekspor. Rata-rata ke Belanda, ke Jerman, ke Amerika juga ada beberapa. Cuma rata-rata ke Belanda sih. Syaratnya mereka harus organik. Organiknya bisa kita ajukan ke namanya itu Control Union kalau nggak salah, ya Control Union. Bisa dicek ke Control Union. Lalu tadi di sini bebas semut. Oh ini yang tadi ini ya, rambutan. Bisa Pak, tinggal upload aja ke Aspenku gratis. Jadi Aspenku gratis kok semuanya. Untuk nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada biaya bulanan. Kadang juga ada inquiry masuk ke sana sesuai dengan kategori produk yang kalian jual di situ. Jadi misal ada bayar dari India nyari rempah-rempah, nah yang upload produk rempah-rempah bakal dapat infonya lewat email biasanya. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Atau ada yang punya pengalaman ekspor atau ada kendala, kalian bisa sharing nih. Waktu kita mungkin 10 menit lagi.